Baik, terima kasih untuk MC Kondang yang sudah mempersilahkan saya untuk menempati kursi dewa kembali, teman-teman. Alhamdulillah di sesi 2 FGD ketiga ini eh, Sabtu tanggal 18 Januari 2025 kita dihadiri oleh seseorang yang istimewa. Kontainer kita Mang Uud, beri tepuk tangan. Salam interaksi Kak. Hiburan Mbak, hiburan. Baik teman-teman, di FGD sesi 2 kali ini kita akan membahas tentang teknik arsip digital karya seni teater. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita panggil Teh Alipa. Berikan tepuk tangan yang meriah. Silakan Teh. Baik, teman-teman semua, kita akan membahas tentang teknik arsip digital karya seni teater. Tadi saya sebentar ngobrol dengan ChatGPT gitu ya. Ngobrol dengan ChatGPT dan bertanya tentang kearsipan. Ada sebuah kata-kata yang bagus dari ChatGPT bahwa arsip itu bukan hanya sekedar dokumentasi, tapi arsip juga menghubungkan antara masa lalu dengan masa depan. Begitulah kira-kira yang dikatakan oleh ChatGPT. Dan ChatGPT juga berkata bahwa pengarsipan yang baik itu akan menentukan dan jadi pondasi masa depan bagi sebuah kelompok apapun juga, baik itu kelompok seni maupun kelompok-kelompok lainnya. Dari sana kita banyak belajar bahwa ternyata kita sebuah kelompok teater tidak hanya berfokus kepada karyanya saja, tetapi juga pada bagaimana karya itu didokumentasikan, diarsipkan, dan kemudian dari arsip itu akan menjadi sebuah identitas dan sebuah perjalanan bagi kelompok seni. Tanpa harus berlama-lama lagi, kita kalau setelah di FGD yang pertama kita membahas tentang pentingnya pengarsipan, nah sekarang kita akan belajar bagaimana teknik arsip digital karya seni. Oleh karena itu tanpa berlama-lama lagi saya persilahkan Teh Alipa untuk memaparkan tentang teknik arsip digital karya seni. Mangga Teh, waktu dan tempat disediakan. Halo semuanya. Ini teh kenapa lebih ini ya, lebih kalem dari kemarin ini kenapa ini teh? Oh enggak ya ini aja emang yang rada ribut ya. Halo teh, nggak apa-apa kok. Top. Oke. Ya dimaklum aja, faktor U ya. Ya, kita hari ini bakal ngobrol soal digitalisasi ya, digitalize. Nah, makanya saya ngambil judulnya Blurring the Physical and Cyber Digital Divide. Jadi kalau dulu tuh kan, ya dulu ya, mungkin zamannya Kang Edi mungkin rasa ya digital itu sama fisik itu sangat berbeda ya. Kalau sekarang kan semuanya yang di dunia fisik bisa dibawa ke dunia digital dan di dunia digital bisa dibawa ke dunia fisik. Mungkin teman-teman udah pada tahu tentang virtual reality, augmented reality ya. Nah itu adalah salah satu cara-caranya gitu, salah satu strategi-strategi. Mungkin bisa di next A. Nah ini ada beberapa standar untuk pengarsipan karya seni. Ini nggak harus sebenarnya, nggak wajib. Cuman yang paling banyak dipakai itu dari yang 3 ini. Nah, yang pertama itu dari ICOM, International Council of Museum, karena memang karya seni itu ini ya berhubungan sekali dengan museum dan galeri ya. Dan memang International Council of Museum ini punya nih standarnya seperti apa. Nanti mungkin teman-teman bisa cari sendiri seperti apa detailnya karena banyak.
Nah, yang kedua itu American Institute of Conservation of Historic and Artistic Work. Nah, kalau ini artistic work, jadi memang lebih relate, mungkin bisa lebih relate ya sama teman-teman. Nah, yang ISO itu untuk dokumentasi karya seni, arsip karya seni. Jadi bukan arsip secara keseluruhan. Itu ada. Jadi nanti bisa Akang Teteh bisa cari, bisa dicek, bisa dilihat supaya mempermudah nanti untuk pembuatan SOP dan prosedur yang tadi yang kemarin udah kita bahas ya. Nah, nanti bisa dilihat ini seperti apa, bisa menjadi acuan atau misalnya bisa jadi contoh gitulah. Dilihat dan bisa tahu. Jadi kalau misalnya di dunia internasional museum itu seperti apa pengelolaannya, di Amerika itu seperti apa, menurut standar ISO seperti apa, mungkin nanti juga bisa nyari-nyari di yang lain. Seperti dari Museum Louvre, mungkin ya bisa dicari di Prancis. Bisa di next. Nah, prinsip-prinsip pengarsipan karya seni. Jadi karya seni ini seperti yang sudah dibahas, metadatanya ya yang kita arsipkan ya. Nah, itu harus reversible atau harus bisa dibuat kembali. Jadi karena kan ada nih misalnya karya seni yang datanya kayak tadi, datanya hilang. Terus suatu hari itu ditemukan lagi. Nah, itu kita harus menggunakan, jadi pengarsipannya itu harus bisa ditambahkan. Kita bikin peraturan yang oh iya kalau misalnya ada originalnya seperti ini, nanti ketika ada file-file baru bisa reversible, bisa ditambahkan gitu. Jadi peraturannya tidak saklek, nggak boleh gitu. Seperti yang udah dibahas kemarin. Nah, yang kedua itu minimal intervensi. Makanya kenapa kemarin saya bilang bikin tim khusus. Jadi memang nggak banyak orang yang ininya. Tim khusus ini udah tahu mau ngapain, udah di briefing harus seperti apa dan bagaimana. Lalu yang ketiga ini bagian dokumentasinya itu, bagian mengarsipkannya itu, gimana sih prosesnya, yang di SOP itu seperti apa, pertama yang dilakukan apa. Jadi diikuti tuh alur-alur yang ada di SOP-nya. Nah, masih sama seperti yang kemarin, prinsip yang terakhir itu berkelanjutan terus secara menerus istiqomah gitu. Jangan ketika sudah merasa oh ya udahlah sampai tahun segini aja dulu, yang itu mah nanti, itu nggak bisa. Karena nanti pertama lupa, kedua males. Jadi kalau udah hilang sparknya nih, udahlah nanti aja lagi gitu. Udah tuh, nanti tuh memulainya lagi tuh susah sekali. Karena yang susah kan memulai dan melanjutkan. Nah, yang ini bisa di next. Nah, teknologi pengarsipan karya seni. Karena yang difokuskannya itu karya seni teater ya. Jadi yang pertama itu memang digitalisasi itu adalah salah satu cara pengarsipan yang paling populer sekarang, paling mudah juga. Karena sarana prasarananya banyak di mana-mana dan generasi sekarang itu memang lebih suka sesuatu yang berhubungan dengan kemudahan ya, digital, dari handphone, dari tablet, laptop gitu. Banyak magernya kan kalau anak muda sekarang tuh. Jadi kalau misalnya ketika lihat di medsos, bagus ya, baru tuh kalau udah kelihatan bagus baru berangkat kan. Makanya kenapa kita butuh branding, butuh digitalisasi. Kita digitalkan apa yang kita punya, kita sebarkan ke orang-orang supaya nanti pertama datanya terarsipkan, karya seninya terarsipkan, yang kedua orang tahu apa yang kita punya dan apa yang kita tawarkan gitu. Nah, alih media ini tujuan pertamanya memang preservasi. Gimana sih caranya supaya koleksi kita nih atau karya seni kita nih tidak rusak atau terjaga. Yang kedua konservasi. Sama kayak preservasi. Nah, yang ketiga dokumentasi tadi. Ada juga untuk penelitian dan lain-lain. Siapa tahu nih nanti Sado bukan cuman mau buat karya seni, tapi bikin karya ilmiah juga. Jadi nanti di Sado nih kita bikin penelitian soal manajerial arsipnya, nanti kita kirim ke jurnal. Itu kan bisa menambah nilai plus juga kan untuk Sado. Siapa tahu mau ada yang penelitian seperti itu. Lalu yang kedua, sistem manajemen koleksi. Menggunakan sistem atau software tertentu untuk mengelola metadata dari karya seni. Nah, ini mungkin yang juga PR ya untuk teman-teman di Sado. Karena menggunakan sistem atau software tertentu itu kan berarti kita harus belajar lagi dari awal. Gimana sih cara nginstalnya, gimana cara mengoperasionalkannya gitu. Ada beberapa software yang memang khusus digunakan untuk karya seni.
Tapi 99% itu berbayar. Dari banyaknya software ini, saya baru nemu satu yang gratis. Nanti ada di slide di belakang, nanti saya kasih tahu ada yang gratis dan bisa dikelola open source gitu. Nah, yang kedua itu ada, yang ketiga itu sensor. Nah ini untuk karya-karya yang memang sudah selesai digitalisasi dan fisiknya ada gitu. Kayak patung, kayak misalnya filmnya gitu, data micro SD-nya itu juga kan termasuk arsip kan. Nah, yang harus ini kan diperhatikan itu kan suhunya, kelembabannya, cahayanya, terus tempatnya. Nanti itu bisa dilihat di standar-standar yang tadi di slide pertama saya tampilkan kan. Nanti di situ ada tuh keterangan. Karena kalau misalnya saya jelaskan di sini, itu panjang sekali kan. Dan perlakuannya kan akan berbeda-beda. Data yang memang tadi kayak hard disk atau misalnya itu perlakuannya akan beda dengan naskah dramanya. Nanti akan beda juga dengan kostum yang dipakainya waktu teater seperti apa. Nah, terus untuk penyimpanan make up juga itu kan akan berbeda kan. Itu juga termasuk bagian dari karya seni teaternya gitu. Nah, lalu yang terakhir itu ya itu virtual reality dan augmented reality. Ini saya angkat karena ada obrolan sebelumnya bahwa ini nanti berakhir di pameran dan mungkin bisa tuh menggunakan virtual reality dan augmented reality sebagai bagian dari pamerannya sekaligus sebagai pengarsipan karya seninya. Karena semua karya seninya di virtual reality itu adalah dan augmented reality itu tuh kita memasukkan dunia nyata ke dunia maya dan menarik dunia maya ke dunia nyata. Itu kan bisa menjadikan salah satu penawaran di pamerannya, sekaligus juga karena kita memasukkan dunia nyata kita ke dunia maya, berarti kan itu sudah preservasi dan konservasi karya seni, udah pengarsipan karya seninya gitu. Jadi kita bisa dapat sekali dayung nyampe ke banyak pulau gitu lah. Preservasi konservasi karya seninya terlaksana dan juga bisa dijadikan salah satu penawaran untuk nanti dipamerkan gitu. Jadi orang nggak cuma ngelihat barang yang ngejogrok, tapi kan kalau pakai augmented atau virtual reality berasa benar-benar kita ada di situ gitu kan. Bisa di next. Nah, tahun 2011 Stephen Shepard bilang technical factor change but mentality of management are not. Jadi kita harus tahu nih, karena tadi misalnya udah ada nih SOP-nya, manajerialnya nggak akan berubah, cuma tekniknya aja yang berubah. Gimana sih cara memperlakukan laptopnya ketika di laptop itu sudah ada arsip-arsip penting, kan dipasang antivirus lah, atau misalnya dikasih pelindung, dipakainya jangan sampai panas, itu kan ada ininya kan. Jadi secara teknik itu mungkin akan berubah, tapi secara manajemen tidak, tetap. Yang penting itu gimana caranya kita nge-manage ini. Oh ya udah, kita mau ngedigitalisasi lukisan, butuh apa? Scanner. Saya butuh scanner, atau misalnya mau sistemnya pakai foto, ya udah berarti butuh kamera. Gitu. Nanti setelah itu di-upload lah, dimasukkan lah ke bagian digital. Dikasih keterangan, dikasih identitas baru di metadatanya gitu. Identitas baru seperti kapan nih didigitalkannya tanggal berapa, oleh siapa, pakai misalnya kalau pakai kamera apa gitu, lensanya ukuran berapa gitu, atau kalau misalnya mau pakai scannernya merek apa, merek apa, tanggal berapa, itu kan jenisnya kayak gimana gitu. Jadi memang harus detail seperti itu supaya suatu hari kalau misalnya kita membutuhkan lagi, kelihatan, oh waktu itu nge-scan-nya ternyata kalau nge-scan pakai ini hasilnya gini, ternyata kalau pakai kamera hasilnya gini. Kita bisa mempertimbangkan untuk keputusan berikutnya. Nanti kalau misalnya ada nih teknologi baru untuk scanner gitu, kita bisa mempertimbangkan nih, dilihat dulu contohnya, oh kalau nge-scan pakai yang baru gitu, nggak beda jauh lah sama yang ini gitu kan, sama yang udah kita punya. Jadi memang kita harus maju terus gitu. Kita harus ngikutin gimana sih kalau untuk digitalisasi itu gimana sih di dunia luar. Hardware, software itu benar-benar harus diperhatikan. Softwarenya juga kadang ada hardware yang memang masih bagus tapi udah nggak bisa nih
pakai software tertentu udah nggak bisa. Nah itu kan juga harus diperhatikan ketika kita melakukan digitalisasi. Jangan-jangan kitanya udah semangat terus tiba-tiba ternyata nggak kompatibel nih gitu kan. Nanti si data ini aman nggak gitu. Karya seni yang sudah kita kearsipan ini aman nggak gitu. Makanya harus terus diperhatikan. Nanti kalau misalnya diganti memang harus ada yang diganti atau misalnya harus ada yang upgrade gitu. Harus dicatat baik-baik. Oh, harus di-upgrade ininya. Jadi nanti si data nggak akan rusak, nggak akan korup kalau misalnya dibuka di aplikasi yang baru atau di software yang baru. Ya. Open access movement digitalized. Ini yang sekarang lagi sangat happening banget di dunia informasi. Open access, ketika semua data bisa diakses sama banyak orang dari manapun dan kapanpun. Sekarang udah nggak zaman nih data nggak bisa diakses. Kayak susah. Kita juga jengkel kan kalau misalnya mau ngebuka tapi harus registrasi lah, misalnya harus captcha atau apa gitu itu kan. Makanya sekarang lagi sangat happening open access movement. Banyak banget museum-museum, perpustakaan, galeri itu buka rumah digitalnya, digital library, digital museum, digital gallery itu banyak. Nah, kalau arsip digital itu belum banyak. Karena pertama arsip itu tidak semuanya bisa di-open ke masyarakat. Yang kedua juga masyarakatnya nggak terlalu tertarik untuk arsip gitu. Nah, tapi karena karya seni, maunya itu ketika karya seninya kita open access, metadatanya itu, arsipnya itu tetap kita juga open access, biar orang nggak salah paham nih, siapa sih yang bikin, kayak tadi, tahun berapa sih dibikinnya gitu. Tekniknya gimana, cerita di balik karya seni itu apa, sejarahnya gimana gitu. Nah, jadi digitalisasi ini adalah salah satu problem solving dan value creation. Kita mempermudah kita untuk masalah-masalah baru, kayak kalau disimpan doang kayak gini nggak semua orang bisa lihat problem solvingnya. Ketika kita digitalize open access semua orang bisa lihat. Nilai baru, ada nilai-nilai yang muncul ketika semua benda-benda ini udah menjadi digital gitu. Nilainya mungkin tidak akan se-otentik yang asli ya, tapi kan untuk di generasi-generasi kesini itu akan lebih efisien buat mereka gitu. Karena generasi kesini saya baca di penelitian memang lebih suka harus ada penawaran dulu, nggak bisa yang mereka nyari sendiri. Mereka tuh bukan tipe-tipe orang yang mencari sendiri, mereka tuh ditawarkan. Ini kita punya ini, kamu mau nggak? Generasi sekarang tuh generasi yang seperti itu. Bukan yang, aku pengen apa ya, nggak gitu. Kamu tuh maunya ini, ayo sini gitu. Jadi kita yang men-suggest ke mereka. Makanya kenapa digitalize dan open access itu penting untuk di sebuah karya gitu. Nah, lalu yang kedua itu eliminating barrier. Iya, digitalize itu kita mau akses dari mana aja dan kapan aja kan bebas. Misalnya Sado nih, akhirnya udahlah kita bikin ini website khusus untuk menampilkan karya-karyanya Sado. Orang yang dari ujung Antartika bisa lihat, di Kuningan teh ada ini. Misalnya kalaupun teater nggak bisa ditampilkan secara full videonya, kan bisa sebagai cuplikan-cuplikan. Nanti kan tertarik kan orang, ada nih cuplikan ini, suatu saat Sado misalnya mengadakan teater lagi, orang kan tahu, waktu itu cuplikannya bagus tuh, kita nonton yuk gitu. Atau misalnya nanti bisa mempermudah promosi kan, kerjasama dengan orang-orang, dengan teater-teater lain di luar. Lalu decentralization, jadi nggak terpusat aja di sini, nggak harus datang ke sini gitu. Ke sanggar ini orang bisa seperti tadi akses dari mana-mana gitu. Dari beda pulau, beda ini bisa. Jadi nggak harus datang ke sini cuman untuk lihat, misalnya pengen lihat inilah patung ini yang ada di Sado, kan kalau ke sini uangnya, waktunya, tenaganya. Sedangkan kalau misalnya udah digitalisasi ya udah tinggal buka aja. Misalnya sado.com, dah buka keluar semua. Oh, kayak gini patungnya. Itu kan sekarang udah ada teknologi yang misalnya nggak kayak fotonya jadi 3D gitu kan, itu kan bisa diusahakan lah ya
Nah selanjutnya resilience itu tahan, dan sustainability environment harmony, jadi tahan kita tuh enggak harus bener-bener dirawat terus menerus, jadi enggak banyak effort, kita cukup pusing sama yang ada aja fisiknya. Kalau yang udah di ini, yang udah di digital kan nggak perlu kita bersihin tiap hari, nggak perlu di apa pakai hal apa sih ya, cairan-cairan tertentu gitu, dibersihkannya harus seperti apa gitu. Dan memang nggak perlu juga banyak makan tempat gitu kan, gitu. Bisa di next. Nah, ini adalah beberapa digital world yang memang ini berhubungan dengan seni. Digital Central Asian Archaeology itu dikelola oleh New York University. Nanti mungkin Akang Teteh bisa ini aja, bisa dicek. Yang menarik banget untuk saya itu sebenarnya yang ASEAN Legacy Library ini. Dia itu non-profit, lembaga non-profit juga. Di situ mereka ini mendigitalkan data-data, arsip-arsip, terus karya-karya dari negara Asia dibuat di digital library. Memang bukan arsip sih, bukan digital arsip, tapi berhubungan lah, karena kan di situ ada arsip-arsip juga di situ. Bisa dicek nanti. Nah, yang paling baru ini adalah Google Art and Culture. Dia tuh menarik banget karena ininya, presentasinya bagus gitu. Jadi kita bisa klik, udah ada yang pernah coba yang Google Art and Culture itu, mungkin bisa dicoba nanti kalau di laptop itu enak, bisa kita masuk seolah-olah kita ada di situ. Kita kayak lagi di augmented reality atau virtual reality-nya. Jadi misalnya kita ngeklik museum apa yang tersedia di situ, nanti kita ngikutin tuh, ada grafik-grafiknya, ada musik-musiknya gitu. Si UI UX-nya tuh bagus gitu. Iya, Google Art itu. Nanti ini masih banyak lagi, berapa lagi, tinggal cari aja. Misalnya digital library apa gitu, atau misalnya art digital library itu banyak kok di luar negeri ya. Kalau di Indonesia memang belum nemu. Kalau di Indonesia yang saya tahu yang bagus pengarsipannya itu adalah arsip karyanya pelukis Basuki Abdullah. Ya, mungkin nanti Akang Teteh bisa riset soal pengarsipan, atau misalnya ada ininya nggak sih? Apa ada museumnya atau apa? Cari tentang Basuki Abdullah, itu manajemen arsipnya salah satu yang paling bagus di Indonesia. Mungkin nanti teman-teman di sini bisa ke sana untuk studi banding atau belajar sama teman-teman dari Basuki Abdullah. Itu mereka sukses untuk mengarsipkan dan menjaga si karya seninya, karya-karya Basuki Abdullah itu di Indonesia. Itu yang baru saya tahu, itu yang Basuki Abdullah itu. Lalu bisa di next. Nah, digital arsitektur. Arsitekturnya tuh pertama technical. Ini bisa diusahakan karena technical itu orang-orangnya tuh dilatih untuk menggunakan software-software untuk melakukan proses-proses pendigitalan. Nah, yang kedua ini penentuan konten. Yang ini tuh harus hati-hati karena kita harus memilih, kita harus memprioritaskan mana duluan yang harus didigitalkan. Biasanya karya-karya yang rentan. Mungkin lukisan itu agak rentan ya, apalagi Indonesia ini negara tropis, jadi lembab banget gitu kan. Mungkin itu bisa diprioritaskan tuh untuk didigitalkan. Jadi nanti disusun aja sama Akang Teteh di sini, mana nih yang mau diprioritaskan untuk didigitalkan dengan beberapa alasan, atau misalnya karena usianya udah tua, kayak naskahnya udah sangat tua, jadi udah duluan di scan gitu. Lalu yang ketiga itu service. Nah, ini juga gimana cara memperlakukan dokumennya dan satu sama lain. Jangan lupa, karena kadang dilupain ya memperlakukan sesama rekan itu, karena
mendigitalkan sesuatu, apalagi karya seni itu melelahkan. Mendigitalkan kertas dokumen aja itu melelahkan gitu, membosankan, melelahkan. Jadi jangan dilupain gimana cara kita memperlakukan sesama, memperlakukan dokumennya gitu. Jadi jangan fokus di dokumennya aja. Partner kita juga harus di ini nih. Nanti karena suatu hari ketika kita udah selesai, kita akan menyajikan karya seni secara digital tuh ke orang luar. Jadi kalau sesama partner aja kita belum bisa saling servis dengan baik, gimana keluar gitu. Nah yang terakhir itu visualnya harus diperhatikan. Mau ditampilkan seperti apa? Berat enggak kalau misalnya dibuka di gadget orang lain gitu. Itu juga harus diperhatiin ya. Jangan cuma bagus terus nanti ternyata dibuka nge-lag gitu. Kayak yang tadi Google Art and Culture itu di beberapa komputer dan laptop itu nggak bisa. Karena dia berat banget ukurannya. Karena kan bentuknya video augmented reality dan virtual reality ya. Jadi itu berat. Jadi itu harus diperhatikan. Visual yang bagus memang penting, tapi jangan lupa kita nanti cari beta tester gitu, gimana sih ini bisa nggak kalau misalnya dibuka di laptop lancar nggak, kalau di komputer lancar nggak, kalau di handphone seperti apa gitu. Itu juga harus dipertimbangkan teknis-teknis seperti itu. Nah, tantangannya paling atas itu memang tantangan yang paling ini ya, biaya mahal memang untuk membuat dan ini untuk membuat desain digitalisasi. Scannernya aja berapa harganya? Mungkin kamera di sini udah banyak ya, tapi untuk scanner itu harganya lumayan karena beberapa karya seni kan ukurannya bukan A4 ya. Kayak gitu. Segede-gede gitu. Itu ada scanner-scanner khusus dan itu memang harganya lumayan. Untuk yang maksimal ukuran A3 aja terakhir organisasi lembaga saya beli itu di atas 7-8 juta. Untuk yang kertas maksimal A3. Nah, sedangkan di sini kan lukisannya segede-gede apa kan, ini aja nih gede banget kan. Nah, makanya untuk sementara mungkin sistemnya difoto dulu, tapi mungkin suatu hari nanti bisa lah beli scanner yang lebih mumpuni. Jadi gambarnya tuh enak gitu di scannya ya. Jadi itu memang biaya itu adalah salah satu tantangan yang makanya nomor 1 ditulis, paling susah itu karena memang mahal teknologinya dan softwarenya, karena kan pasti harus nyambung ya hardware dengan software ya, dan belum tentu nih si komputer yang ada di sini tuh bisa dengan bagus menampilkan pixelnya gitu kan, dengan aplikasi-aplikasi seperti itu juga. Kalau untuk keterampilan dan mengikuti alur teknologi bisa diusahain lah ya. Kalau keterampilan dari teman-teman belajar gimana caranya, teknologi, mempelajari perkembangan teknologinya gitu. Sekarang tinggal searching aja udah kelihatan gitu. Apa sih yang paling baru? Nah, makanya ada solusinya yaitu kerjasama. Mungkin bisa kerjasama dengan Arsip Nasional atau misalnya kerjasama dengan Universitas Indonesia, karena Universitas Indonesia, IKJ dan ISI itu adalah 3 universitas yang sangat bagus di bagian pengarsipan karya seni. Mungkin kalau Universitas Indonesia memang lebih fokus ke ini ya, karya seni, misalnya karya bersejarah ya, tapi mereka punya teknologi-teknologi yang bagus gitu. Dengan sistem-sistem dan orang-orang yang sudah mumpuni sekali gitu. UI, ISI dan IKJ. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa kerjasama dengan mereka. Gimana sih, kalaupun seenggaknya, kalaupun nggak bisa kerja sama teknologinya, mungkin bisa ilmunya gitu. Atau misalnya kalau misalnya sampai bisa dipinjam teknologinya kan luar biasa ya. Atau dengan Museum Nasional di bagian depannya Perpustakaan Nasional itu juga bisa kerjasama. Banyak lembaga-lembaga di Indonesia yang sebenarnya akan senang diajak bekerja sama gitu. Nah lalu kedua itu solusinya pemilihan teknologi kayak tadi. Ketika scannernya mahal, tadi ya udah kamera aja dulu, difoto aja dulu gitu dengan plan B yang lain gitu. Nah, yang ketiga ini pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan untuk karya-karya seni ini memang kalau dari yang tadi kayak UI, ISI, KJ itu kita perlu mengundang. Tapi kalau dari ANRI atau Arsip Nasional itu ada setiap tahun. Jadi ada pelatihan-pelatihan yang mereka khususkan diadakan gitu. Kita daftar, nanti
kita kasih portofolio beberapa, kita daftar dengan nama dan segala macam surat rekomendasi, nanti ada tanggalnya keluar dari mereka. Tanggal sekian sampai tanggal sekian itu ada pelatihan, ada workshop gitu. Itu ada beberapa jenis, nanti ada beberapa aspek gitu, aspek kekhususan misalnya pengarsipan apa itu ada. Nanti bisa dicek di websitenya ini Arsip Nasional gitu. Bisa dicek untuk kerjasama. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan kemarin ya, bahwa karya seni teater itu kan ada semuanya ya. Tekstualnya ada, audiovisualnya ada, kartografinya ada. Jadi untuk tekstual bisa kalau mau digitalisasi ya udah di-scan. Untuk naskah-naskah kan mungkin nggak harus ukurannya kan ya F4 biasa ya, bisa di-scan seperti biasa. Kalau audiovisual ya sudah berbentuk digital, tinggal diunggah aja misalnya di beberapa backup seperti yang udah jelaskan kemarin. Satu backup yang terkoneksi dengan internet, satu yang tidak terkoneksi dengan internet juga nggak apa-apa gitu. Dan misalnya mau di backup dengan backup tambahan juga nggak apa-apa gitu. Semakin banyak backupnya mungkin semakin bisa mencegah terjadinya bencana-bencana yang tidak diinginkan gitu ya. Teknik-teknik yang tidak teknis, kesalahan teknis gitu. Nah, dan arsip kartografi juga. Nah, kalau arsip kartografi kan saya pernah lihat dulu waktu di UPI itu ada mau pementasan teater. Jadi si blueprintnya tuh gede banget gitu. Jadi nggak A4 gitu. Nah, itu kan bisa difoto misalnya dari jarak agak jauh, atau misalnya mungkin belilah scanner yang A3 itu, maka beli Marina. Bisa ya. Beli atau ya. Jadi untuk untuk beberapa data yang ukuran-ukuran tertentu bisa segera diarsipkan karena ya penting gitu. Bisa. Nah, ini adalah salah satu software open source yang khusus untuk arsip dan bisa untuk arsip karya seni. Kenapa? Karena dia bisa ngupload juga data-data audio dan visual. Audio, video itu bisa. Jadi mungkin nanti bisa dicek sama teman-teman, bisa dipelajari. Ada 2 ini tipenya. Ada yang memang untuk personal, ada yang memang untuk satu lagi. Pokoknya ada 2 tapi yang saya ini tuh yang jadi ada 2 gitu di atas bawah, saya lupa. Pokoknya yang bagian bawah yang saya kira akan cocok untuk Sado. Karena di situ tuh pertama lebih compact, tapi si ininya lebih lengkap. Pilihan unggahan ininya, jenis koleksinya. Jadi nggak cuma teks, ada video, ada audio, ada teks dan lain-lainnya. Jadi yang saya temuin gratis ini cuma ini. Dan ada juga ininya, orang yang pernah meneliti tentang OMK-nya mungkin nanti bisa dan ini saya bisa akses secara free. Tulisannya namanya dari Heri Abi. Ini dari Isi Jogja, mungkin nanti bisa dicari jurnalnya. Di jurnalnya ini tuh ada banyak ininya, detail-detailnya bisa dilihat di sini. Apa yang harus profilnya seperti apa, cara ininya ada di jurnal ini. Mungkin nanti teman-teman bisa cari ya, bisa lebih detail gitu. Seperti itu. Oke, sekian untuk materi kali ini. Baik. Itulah tadi teman-teman paparan materi tentang teknik arsip digital karya seni teater. Tapi saya pikir kita harus mendefinisikan ulang ya teman-teman, sebab yang mau kita arsipkan itu bukan hanya sekedar karya seni teater, tapi juga ada karya-karya yang lain, ada buku, ada lukisan, ada pahat dan lain sebagainya. Jadi ada banyak karya yang harus kita dokumentasikan, tidak hanya berfokus kepada teater saja. Baik teman-teman, itu tadi bagaimana pemaparan di awal tentang segala macam hal yang berkaitan dengan teknik arsip digital, dari mulai definisi software, kemudian ada lagi solusi tadi, permasalahan, sampai dengan penggunaan software yang bisa kita gunakan untuk arsip digital. Barangkali ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Ya, halo Teh Alifa.
Aku tuh tadi menggarisbawahi yang virtual reality augmented ya. Nah, jadi aku tuh keinget kita ngelepas baju sadonya dulu. Eh, nah, apa namanya? Aku tuh pernah ke Museum Lawang Sewu. Dia tuh menyuguhkan reality sejarahnya atau rekonstruksi sejarahnya itu dengan virtual. Terus kalau misalnya dikaitkan dengan Sado kan berarti ke arsifan ya. Nah itu tuh bisa nggak sih kalau misalkan di reality virtualin terus biar benefitnya tuh sama-sama ada brainnya, pengembangannya, terus juga bisa apa namanya punya kepemilikannya juga. Terus tadi juga ada beberapa rekomendasi tentang kayak Google Art and Culture. Terus juga ada beberapa juga yang direkomendasikan. Nah bisa nggak sih Sado tuh punya jalan ataupun punya pintu ke situ gitu. Tapi dengan suguhan yang bukan seperti rekonstruksi sejarah. Tapi ya tadi kayak seperti lukisan yang kayak gitu-gitu. Terima kasih Pak Arif. Baik, Mangga Teh silahkan bisa langsung ditanggapi. Bisa ya, Sado tuh mungkin justru saya merekomendasikan untuk melakukan ini ya, digitalize dalam skala yang besar kan berarti untuk virtual reality dan augmented reality itu skalanya sangat besar. Jadi kalau yang di Lawang Sewu itu gimana? Jadi saya masuk pakai ini yang pakai apa? Yang pakai kacamata ini. Kayak dari proyektor. Berarti itu yang augmented reality ya. Nah mungkin bisa kayak gitu juga kan Sado ketika mau menyajikan. Karena kan waktu itu mau ada kata Kabias tuh mau ada ini ya milestone. Nah milestone-nya bisa dalam bentuk seperti itu kan. Jadi enggak kita yang cuman baca ini spanduk di print gitu kan. Kalau misalnya kita mau virtual reality juga itu akan menyenangkan. Kita pakai kamera itu, kita bikin dunia virtualnya. Nanti misalnya dibikin animasinya gitu tahun segini dengan foto, dengan animasi, misalnya animasi waan gitu gimana gitu. Mungkin ada kan video-videonya gitu. Terus nanti berjalan, misalnya kita jalan terus nanti di sini ada tahun segini ada apa gitu kan bisa diterapkan itu di Sado seperti itu kan. Maksudnya gitu kan pertanyaannya. Nah, kalau saya justru merekomendasikan, makanya tadi saya masukin virtual reality dan augmented reality sebagai salah satu cara pengarsipan digitalnya untuk bisa dong. Karena itu memang lagi happening sekarang. Memang sih sulit ya, itu pembuatannya sangat sulit dan sangat lama. Tapi ya percayalah kalau sama orang Sado pasti bisa lah gitu ya. Pokoknya semua ini gitu. Apalagi kan ada generasi muda ini mungkin kita juga nanti bisa belajar gimana bisa dipelajari, diteliti seperti apa prosesnya, gimana cara membentuknya. Karena sebenarnya yang susah itu adalah ketika kita kan belum pernah nih ya. Dan kita harus belajarnya itu yang sebenarnya susah. Ketika nanti udah penerapan, kalau misalnya kita udah mulai pengarsipan dengan baik, ya udah tinggal masukin konten aja kan. Oh ini ya tahun segini arsipnya mana sini, masukin. Tahun segini mana? Oh ini lukisannya ini. Ya udah upload ke si virtual reality ini. Ya udah masukin seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi mau kayak Google Art and Culture, bangun website. Gak usah yang terlalu heboh kayak Google Art and Culture karena itu sangat berat. Ya udah bikin aja yang sederhana dulu. Ketika masuk website, tampilannya tuh bukan cuma tulisan teater Sado gitu. Ada animasinya atau misalnya ada seperti apa yang menunjukkan karakter-karakternya Sado gitu kan. Saya masuk websitenya, ternyata di depannya itu ada video bergerak, perjalanan dari depan ke sini gitu. Kayak gitu aja dulu. Nanti di bawah ada pilihan misalnya jalan-jalan lihat lukisan. Nanti dibikin tuh kita bikin video. Misalnya lukisannya diajarin terus kita bikin video set. Nanti kalau misalnya kita mouse-nya berhenti di foto ini, keluar tuh metadatanya. Lukisan ini judulnya apa, nama penulisnya siapa, tahun berapa. Ntar kalau misalnya mouse-nya digeserin, geser lagi ke lukisan berikutnya, kayak gitu. Kan bisa seperti itu ya.
itu lebih ringan daripada si Google Art and Culture itu. Baik. Jawabannya bisa ya ndak? Bisa. Yanti silahkan minumnya Yanti. Nah, kalau jawabannya bisa, sebetulnya saya ingin tanya sampai sejauh mana komitmennya AED untuk pengarsipan ini. Terima kasih Kang Arif sudah memberi kesempatan untuk bicara. Terima kasih juga untuk Teh Alip. Ada Kang Arif, ada Teh Alip gitu ya. Ini sangat mencerahkan ya, luar biasa. Materi yang disajikan mulai dari sesi 1 kemarin ya dan sesi 2 yang sekarang. Seperti yang Abia sampaikan, ini apa yang dipaparkan, apa yang disajikan itu membuat kami tersadar gitu ya. Buat kami tersadar bahwa kami banyak kekurangan, masih banyak kekurangan. Nah makanya dengan wasilah dari kegiatan Dana Indonesia ini, kita bertekad untuk memperbaiki apa yang kurang gitu. Nah termasuk salah satunya di pengarsipan dokumen dan preservasi ya konservasi karya. Itu akan kita perbaiki segala kekurangannya. Nah termasuk tadi komitmennya ya, tadi yang ditanyakan komitmennya ya. Komitmennya insya Allah kami berkomitmen ya untuk sampai ke tahapan yang tadi menyempurnakan segala kekurangan. Seperti itu. Terima kasih. Harus SOP kita bentuk. kali ya, jangan lupa ya. Oh ya, termasuk SOP. Itu kan bagian dari penyempurnaan ya, penyempurnaan. Bagian dari perbaikan-perbaikan apa yang kurang termasuk tadi SOP. Oh ya, untuk Kuningan itu kan untuk kearsipan itu mengacu ke Perbub nomor 4 ya. Perbub nomor 4 tahun 2023 tentang kode klasifikasi arsip di lingkungan kabupaten ya, di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Kita seperti yang tadi disampaikan oleh Teh Alip bahwa kita punya karakteristik tersendiri, jadi kita tidak mengacu seutuhnya ke sana. Itu hanya untuk inspirasi saja. Jadi kita nanti bikin sendiri ya SOP-nya, kode klasifikasinya dan sebagainya. Seperti itu. Itu juga sebagai bentuk komitmen yang kedua. Nanti kita akan berdayakan sumber SDM yang ada di Sado. Baik yang gen Z-nya maupun gen yang X atau Y atau A gitu ya. Kalau AUD masuknya ke mana ya? Oh ya, seangkatan dengan Anda, oke. Iya, oke baik. Itu Kang Arif ya? Terima kasih. Baik, terima kasih AED atas penjelasannya. Mangga Teh. Nanti aku sidak-sidak boleh kali ya? Boleh Teh, sangat boleh. Jadi pengen sangat tahu boleh. nih sampai mana nih bikin SOP-nya gitu kan. Gimana nih sampai mana gitu. Oh hidup lagi. Ya baik, di setiap FGD ya, FGD atau pelatihan yang kita selenggarakan ya, itu nanti ada tagihan atau RTL, rencana tindak lanjut. Seperti FGD 1 tagihannya apa, FGD 2 tagihan apa, FGD 3 tagihannya apa. Nah seperti yang tadi saya paparkan, seperti SOP dan seterusnya, itu menjadi bagian dari tagihan, menjadi bagian dari produk ya dari FGD. Maka sudah menjadi apa ya, kita ada ikatan batin ya Teh. Teteh sebagai katakanlah narasumber di sini ya, narasumber FGD yang sudah memberikan sesuatu untuk kami, maka di sana terjalin ikatan, maka sangat terbuka dan sangat kami harapkan kehadiran Teteh di di selanjutnya ya di event selanjutnya untuk memantau progresnya gitu ya, memantau progres dari tagihan-tagihan RTL yang kami buat nanti. Seperti itu. Justru kami harapkan sekali kehadiran dari Teh Alifa ya. Ya di samping semacam tadi kota sidak gitu ya. Juga masukan-masukannya ya, masukan akan sangat kami nantikan. Seperti itu. Terima kasih. Mangga Teh, silakan.
boleh ya kalau misalnya mau nanya, mau apa gitu, silahkan di WA aja, di email mungkin, atau ngobrol-ngobrol mungkin sambil ngopi juga nggak apa-apa gitu. Karena kan enggak takut dikutuk sama apaan saya kalau bosan kesini nanti gitu kan. Jadi nanti ya, karena ya mau cerita sedikit ya, kalau saya sama almarhum Waan itu kenal udah dari saya kecil gitu kan. Jadi kesini itu ya untuk menghormati almarhum gitu lah ya. Karena dulu juga sempet bilang nanti kalau lulus udah kerja aja sama orang di perpus gitu, bilangnya gitu kan. Tapi ternyata sayanya nggak mau gitu ya. Jadi sayanya belum pengen pulang ke sini, ke Kuningan. Jadi seenggaknya untuk yang seperti ini, untuk yang kayak ini ya bisa bantu lah gitu. Dan saya dengan senang hati akan membantu gitu kan, apalagi dengan Bias juga kenal udah dari kecil juga gitu kan. Aduh, nanti saya dikutuk juga kalau nggak mau gitu kan, gimana. Jadi nanti kalau misalnya memang ada apa-apa bisa menghubungi aja kan, udah bisa diskusi lah. Di FGD sebelumnya kan saya pernah bilang gini, bahwa yang tertarik ke yang tersesat di Sado itu tidak hanya orang-orang teater gitu. Ada banyak latar belakang. Jadi mungkin itu yang bisa mengurai beban kita setelah tiga FGD. Ada dari berbagai, tadi juga maaf Teh Alipa Teh Alipa juga bilang itu adalah asetnya Sado. Kami itu random yang sangat susah teratur. Mungkin itu aja. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu dong buat Gen Z. Tadi menanggapi random dan tracking ya, jadi teringat sesuatu, mungkin masukan supaya lebih gampang, lebih mudah itu bikin satu Google, kan ada Google Sheet gitu ya. Worksheet itu dibikin tuh targetannya tuh mau apa aja. Misalnya di bulan apa, targetnya apa, siapa yang melaksanakan, itu dilakukan, jadi checklist di situ dibuat. Nanti orang-orang bisa lihat. Jadi yang bisa mengevaluasi dan mengawasi itu banyak gitu. Misalnya ada 4 orang di situ, nanti checklist ini udah terlaksana belum nih di bulan ini gitu. Kalau Google Sheet kan bisa diakses dengan banyak email ya, asal kita daftarkan gitu. Jadi bisa tuh salah satu caranya, karena di tempat saya kerja kayak gitu. Jadi setiap hari itu kita punya to-do list apa yang harus dilakukan. Sore hari kita checklist yang berhasil dilakukan dan tidak. Nanti di situ ada evaluasinya, kenapa dijelaskan itu, diketik aja. Hari ini nggak bisa ini karena ada ini gitu. Yang terlaksana ini. Mungkin nanti teman-teman di Sado untuk proses proses pembentukan atau restrukturasi semua administrasi dan segala macam ini bisa pakai cara seperti itu. Atau misalnya nanti ada cara lain, yang penting libatkan banyak orang untuk saling memonitor gitu. Diingetin kan nanti, ini belum, apa nih yang nggak bisa, apa yang kurang, apa yang bisa dibantu kan gitu. Ada lagi Teh? Teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya sih nggak mau nanya, tapi lebih ke tausiah ya. Kalau saya dengan materi yang kedua sekarang sebenarnya lebih tercerahkan, dan sebetulnya sudah bisa menentukan langkah-langkah konkret gitu ya. Sudah bisa menentukan langkah-langkah konkret. Seperti pembicaraan sebelumnya pada saat rapat persiapan, bahwa kita akan mengumpulkan beberapa karya dan ada beberapa yang sudah terkumpul. Nah ini menurut saya masih sangat kurang gitu. Menurut saya masih sangat kurang. Sebelum kita mencoba untuk menelusuri karya-karya yang tidak ada, kita harus sudah mulai menghimpun karya-karya yang memang ada gitu. Nah ini memang harus dibuat checklist betul. Checklist seperti misalkan katakanlah foto, itu kan banyak ya. Foto banyak, kumpulin aja dulu kita gitu. Naskah kumpulin, apa segala macam. Dari yang ada dulu nih di kita sebelum kita menelusuri yang di luar. Jadi kita bagi 2 layer. Yang
kitanya yang si panitia pelaksana ini punya ada karya apa, kita kumpulin dulu. Setelah lengkap di kelompok ini, maka kita menuju ke ruang lingkup yang lebih luas gitu dengan targetan-targetan yang memang ada apa nih di luar, ada ini, ada ini, ada ini. Sehingga jalannya jadi lebih lebih terarah, betul, lebih terarah. Tapi jangan sampai juga kita fokus dengan sesuatu yang ini ada di luar, ini ada di Tangerang misalnya, ada di mana, karya ini ada di mana, tapi yang sebetulnya sudah ada di kita terlupakan gitu. Nah sekarang mah berarti sudah mulai konkret aja. Yang ada di antara kita kumpulkan dulu, kalau sudah mentok, sudah ada lengkap semua, baru kita menjelajah ke yang lebih luas gitu. Jadi kita berbasis area begitu ya. Nanti ke wilayah juga yang lebih sulit. Yang memang sulit untuk ditelusuri, maka kita harus menghubungi siapa, kemana, dan lain-lain gitu. Jadi saya rasa itu sudah bisa dilakukan dari sekarang sambil berjalan membuat desain, website, dan lain-lain gitu. Karena membuat website juga menurut saya perlu tim gitu ya, perlu tim karena kita harus menentukan kolom-kolom apa yang akan kita sajikan di website. Bentuknya apa saja, bentuknya seperti apa, termasuk apakah visi kita bisa tersampaikan atau tidak di website. Nah itu harus tergambar dengan satu kali klik begitu ya. Orang-orang jadi bisa melihat Sado begitu. Kalau dari saya sih sekian, terima kasih. Baik, ada lagi Pak Ude Pak? Saya mau nanya ke si Mas dikasih makan apa sih Mas ini? Kok pinter ya? Tempe Pak, tempe. Penasaran. Oke, saya sebelum hari ini ya, dari SMP mungkin sampai perguruan tinggi kalau ada kegiatan saya pasti di Pubdoc. Publikasi dokumentasi. Nggak ngerti siapa sih. Baru sekarang saya tercerahkan. Oh, dokumentasi itu, publikasi itu hubungannya begini gitu. Nah, tambah lagi sekarang kan Pubdekdok ya. Publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Kumaha sih teteh hubungannya teh gitunya. Bet aya dekorasian. Tapi saya pikir karena ini istilah ini nasional ya, berarti pasti ada alasan logis kan ya. Kenapa publikasi, dekorasi, dan dokumentasi itu di satu paket kan gitu. Kalau kemarin-kemarin mah itu dianggap kurang penting, justru orang-orangnya itu yang memang, maaf ya, kalau saya merasa ketika ada di seksi itu katakanlah, seksi Pubdoc itu jabatan yang sangat tidak penting gitu, yang ngangkapi aja. Tapi sekarang mah ternyata saya tahu, penting banget gitu ya, ini teh gitu. Ternyata baru hari ini nih, yang selama 51 tahun saya hidup, baru sekarang tahu. Kenapa jadi spill umur Pak? Padahal Nemenin, nemenin. biar EF tidak merasa sendiri. Ada yang lebih tua, lebih muda sedikit. Asli mah keceplosan. Neng, pertanyaannya adalah ketika dalam satu event ya shot itu biasanya kan ada seksi itu. Jadi dokumentasi itu dipegang sama satu seksi. Nah sekarang di lembaga nih, ya di yayasan kita itu mesti nggak kita dibikin divisi khusus gitu yang nanganin ini. Divisi mungkin divisi pengarsipan. Sebaiknya apa yang dilakukan oleh Yayasan Sado, oleh Teater Sado soal pengarsipan. Terima kasih, Assalamualaikum. Langsung dijawab aja. Langsung saja Teh, silahkan Teh. Jadi kalau menurut saya dari yang saya lihat sejak dulu ya sampai sekarang yang saya perhatiin, masukan dari saya mungkin dibikin tim tapi nempel sama bagian administrasi. Jadi kan ada nih kalau di yayasan atau di sekretaris gitu loh ya. Kalau di organisasi itu kan suka ada sekretaris nih. Nah mungkin sekretarisnya itu dijadikan tim. Jadi nggak cuma satu orang. Jadi ada tim kesekretariatan misalnya nih. Tim kesekretariatan nanti di bawahnya ada lagi nih. Ada yang memang khusus mengelola arsip dinamis tadi, kayak misalnya surat masuk, surat keluar, manajerial sehari-hari lah, operasionalnya yayasan dan Sado sehari-hari. Lalu ada lagi nih tim yang khusus untuk mengelola arsip-arsip karya seni dan arsip seninya. Kenapa? Karena kalau misalnya dipisahkan, itu nanti
si rumah arsip tuh jadi punya rumah, arsip tuh jadi banyak gitu rumahnya. Tapi kalau misalnya disatukan, menurut saya itu lebih efektif dan efisien. Jadi misalnya tim kesekretariatan, ada tim ya kesekretariatan dinamis, misalnya yang menguruskan rumah tangga lah, tim kesekretariatan rumah tangga, ada tim pengarsipan gitu. Nanti di tim pengarsipan ini ada lagi nih pengarsipan metadata karya seni, ada juga nih pengarsipan karya seninya gitu, kayak tadi preservasi dan konservasi karya seninya gitu. Ya setelah ini kan mungkin udah ada bayangan lah ya. Sebenarnya saya juga mohon maaf untuk materi kedua ini nggak bisa terlalu detail karena sangat teknis, materi yang ini tuh sangat teknis. Jadi kalau disampaikan itu kurang asik gitu. Emang asiknya tuh ya udah langsung aja, ini caranya gini, ininya gini gitu. Jadi memang materi teknis ini lebih enak kalau dipraktekin gitu. Jadi yang kedua dan yang ketiga nanti juga besok itu mungkin materinya akan lebih sedikit daripada materi yang kemarin. Udah, mangga, Karim. Baik teman-teman, beri tepuk tangan untuk Teh Alifa yang telah memaparkan teknik arsip digital untuk karya seni. Mungkin FGD kali ini Sabtu tanggal 19 Januari 18 Januari 2025 kita cukupkan ya teman-teman. Dari sini kita bisa banyak belajar bahwa ternyata ada banyak hal yang harus kita perbaiki, ada banyak langkah yang harus kita lakukan untuk kemudian membuat segala macam karya yang ada di Sado ini menjadi terdokumentasikan dan terarsipkan dengan baik. Kita akan nanti berurusan dengan budget, kita akan nanti berurusan dengan SDM, akan berurusan dengan teknologi, dengan keterampilan dan lain sebagainya, sehingga arsip yang ada di Teater Sado ini bisa lengkap. Bahkan kalau bisa dari 97 sampai dengan sekarang itu bisa dibaca oleh orang lain, tujuannya tentu saja untuk kebermanfaatan. Kita sadar bahwa filosofi Teater Sado, teater untuk kehidupan, maka oleh karena itu mari niatkan di kearsipan juga untuk memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan untuk FJD kali ini. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.